Wah gila, kacau. Ini GTR yang paling kenceng yang pernah gue coba seumur hidup gue. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih. Ini adalah Nissan GTR tahun 2014. Wah, ganteng pol ya. Memang GTR itu kalau kita lihat langsung ya kan, terus warnanya begini lagi, ganteng banget sih, kacau sih. Ini warnanya midnight purple. Jadi kalau kita lihat itu warnanya bisa terlihat hitam, tapi kalau kita kasih cahaya jadi ungu. Ganteng banget. Dan ini kebetulan yang facelift kedua, jadi ada lampu DRL-nya di sini ya. Tapi yang spesial itu bukan mobilnya. Karena banyak GTR, banyak yang masih varian stok, tapi ini sudah di-tune sampai 800 horsepower dan dia masih bisa dipakai buat harian. Nanti kita akan coba ya. Dan dipakai hariannya pun juga masih enak. Dan ini adalah mobil yang sedang dijual, tapi mungkin harganya agak sedikit mahal dibandingkan Nissan GTR biasa. Karena ngebangunnya itu bener-bener proper sekali. Kita buka ke mesinnya dulu. Jadi kalau kalian lihat, mesinnya dari atasnya udah beda gitu. Dan sebenarnya dia pakai mesin kan V6 3800 cc. Nah yang ini sudah diganti semuanya full HKS billet, udah di stroke up sampai 4100. Dan mobil ini sebenarnya itu kalau misalkan benar-benar di unlock itu bisa sampai 1000 horsepower. Gila, 1000 horsepower. Cuma kalau dibikin 1000 horsepower nggak enak dan mungkin kurang reliable. Jadi dibikin 800 horsepower aja. Karena kalau kita lihat ya, ini kit dari HKS ini itu bisa sampai tuh, bisa sampai hampir 1200 HP. Jadi kalau kita lihat dari website HKS, ini capacity upgrade kit dari dia itu bisa sampai ke 1200 horsepower. Edan. Nah, cuma biar enak, itu dibikin 800 horsepower aja. Jadi kalau kita lihat bagian atas, dia itu udah stroker ke 4100 pakai HKS. Terus camshaftnya, itu kanan kiri, itu udah diganti punya HKS juga, yang punya duration lebih panjang dan liftnya lebih tinggi. Terus retainer sama valve springnya itu udah diganti sama titanium juga. Jadi atasnya, headnya itu udah diganti semua. Terus biar lebih kenceng lagi, fuel pumpnya juga diganti. Dia pakai HKS 2 biji twin injector 1100 cc. Jadi ya pastinya tambah boros ya. Cuma bayangkan kenapa dia bisa sampai 800 PS. Karena dia ganti injektor yang debitnya lebih tinggi sampai 1100 cc. Dia itu dikasih 2 buah fuel pump. Dan itu semuanya bawaan dari HKS. Gokil. Dan terus bisa kita lihat ini ya, intake dan kawan-kawannya, pipingnya, intercoolernya itu juga sudah pakai HKS semua, turbonya juga sudah pakai HKS GT800. Terus biar lebih awet juga transmisinya. Jadi salah satu penyakit dari Nissan GTR itu adalah transmisinya. Sebenarnya kalau mesinnya stok sih transmisinya aman-aman aja. Tapi kalau udah 800 horsepower tentu harus diganti. Ini transmisinya sudah full Mainz. Jadi setiap clutch disc-nya dan kawan-kawannya sudah di-upgrade menggunakan Mainz. Makanya meskipun dia 800 horsepower, transmisinya masih mumpuni untuk dibawa sehari-hari. Bahkan dipakai dragster sih pasti kencang banget, apalagi mobilnya AWD kan, all-wheel drive kan. Jadi pasti pas lagi start itu dia sangat-sangat mudah dan gampang. Gokil lah. Pokoknya ini mesin gak cuma dibikin kenceng, tapi buat daily driven bisa, ditambah durability-nya juga udah diperhitungkan. Sekarang kita tutup. Dari luar sih kelihatan standar-standar aja. Nah, peleknya dia pakai race, dan untuk cakramnya dia sudah diganti sama cakram karbon. Jadi memang mobil ini kalau dibawa di trek juga dia punya pengereman yang mumpuni. Karena karbon itu lebih gampang melepas panas. Jadi pas kita lagi pakai di trek itu lebih gampang. Cuma gimana kalau dipakai harian? Jadi memang kalau dipakai harian, rem karbon dia ngeremnya itu harus pakai tenaga sedikit dibandingkan dengan pakai iron biasa. Kemudian di sektor kaki, ini juga suspensinya sudah di-upgrade. Jadi suspensinya dia pakai Nismo, dan damping control-nya juga pakai Nismo, bukan bawaan standar GTR. Ke samping lagi, bodinya masih mulus sekali ya. Terus ke belakang, knalpotnya pun juga sudah diganti dengan HKS, dan mobil ini tuh berat. Jadi Nissan GTR itu terkenal berat ya. Jadi kalau misalkan dipakai buat di sirkuit itu terasa tuh bebannya. Nah, karena dia lebih cenderung ke understeer, maka di belakangnya ini rear sway bar-nya itu dibikin lebih keras. Jadi lebih stiff, makanya dia understeer-nya agak berkurang. Sampai segitu dipikirinnya. Nah, kita buka kuncinya dulu. Kita lihat bagasi belakangnya ya. Wah, tuh. Bagasinya masih sama,
seperti Nissan GT-R biasa karena emang mobilnya daily driven juga. Tuh, masih sangat rapi. Nggak ada audio-audioan atau mungkin modifan-modifan lain yang membuat mobilnya tampilannya nggak standar. Jadi, kalau dari tampilan sih sebenarnya kelihatannya biasa aja. Kelihatan kayak sleeper ya. Tapi pas lari, gokil. Ini mobil kencengnya pol. Sama kita dengar suaranya yuk. Kita pencet di sini untuk start stopnya ya. Mikrofonnya gue taruh luar dulu deh, biar kalian bisa dengar juga. Oke, sekarang kita starter ya. Suaranya asik ya. Dan ini mobil udah kita panasin, udah kita bawa jalan dari tadi ya. Kita nyalain AC dulu. Kita coba gas ya. Jadi kalau mobil seperti ini, kalau masih dingin, sebaiknya jadi gas-gas. Tapi ini kan kita udah bawa jalan dari tadi. Kita gas aja langsung. Kacau ya. Kesadain Dian. Coba bawa ke belakang. Oke, kita gas ya. Dan mobil ini, dia kilometernya masih 7.334. Jadi usianya hampir 10 tahun, ada 9 tahun tapi masih jarang dipakai. Ya karena mobil beginian kalau dipakai harian juga ya kurang begitu nyaman. Let's go, kita jalan aja sambil kita ngomongin interiornya. Tapi so far keseluruhannya masih bagus banget sih. Lihat tuh, seperti baru. Layarnya nggak ada yang gosong-gosong, semuanya masih bagus termasuk ke ini atasnya nih. Seperti yang kalian kalau ingat ya, kalau kita naikin ininya, setirnya, ininya ngikut speedometernya. Cuma kalau kita maju mundur nggak ngikut sih. Let's go. Ini udah paling pas buat gua. Kita masuk dan jalan. 2, 3. Wow! Gila, kenceng banget 800 HP, emang gak bohong. Dan dia tuh cepet ya, but gitu. Langsung 1, 2, 3. Gila, kenceng banget. Jadi kalau ditanya turbo lag-nya pas segalanya berasa apa enggak, agak susah buat ngerasainnya karena udah langsung blet gitu loh. Jarum RPM-nya tuh kenceng banget. Dan AWD-nya ini traction control-nya nyala gitu, semuanya nyala, ya nggak ada yang kita matiin ya. Pas kita gas, itu dia nggak ada spinning sama sekali karena AWD-nya bagus. Dan pas masuk ke 4000 RPM tuh wut gitu kan. Tadi kita pakai gigi 2 soalnya, nggak langsung gigi 1. Kalau gigi 1, wut, cepet banget. Wah gila, kacau. Ini GT-R yang paling kenceng yang pernah gue coba seumur hidup gue. Gokil, larinya kenceng banget, edan. Dan mobil ini, meskipun dia udah di-upgrade transmisinya, tapi rasa kasar perpindahan gigi khas GT-R itu masih berasa nih. Saya itu gigi 2 nih, kita mode manual kan. 2000 RPM, kita pindahin ke 3, masih ada tendangannya duak begitu. Tapi kadang-kadang, kalau tadi tuh lagi halus tuh, beberapa kali kita pindah dari gigi 2 ke gigi 3 ada kayak tendang, dar gitu. Nah, itu halus tuh. Tapi tenang aja, ini transmisinya aman banget karena udah di-upgrade. Beberapa GT-R itu transmisinya memang kalau kena itu di Jerman ya, temen gue punya GT-R, dia cerita kalau transmisinya kena itu sekitar $6.000. Itu mesti ganti. Tapi masih oke lah untuk mobil seharga segini, ganti transmisi $6.000 ya. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Itu dulu zaman 2013 kayaknya gue nanya sama temen gue. Dia GT-R-nya bermasalah tuh. Masih ada cedek gitu aja, masih ada. Emang GT-R terkenal transmisinya nggak bisa halus, cuma nggak masalah karena mobil ini kan mobil performance ya. Kita nggak butuh yang halus-halus, kita butuh yang kenceng. Yeah. Tapi throttle response-nya ini kita pakai comfort ya semuanya ya. Itu aman sih. Artinya ketika kita pakai buat harian nggak jerky-nya nggak terlalu jerky ya. Nggak kayak mobil yang horsepower gede-gede banget gitu, maksudnya rasanya nggak enak banget ya itu kan, gigi 2 dek gitu masih ada terasanya. Ini masih enak sih kalau menurut gua ya. Jadi ketika kita pakai macet-macetan kayak gini, ya udah santai-santai aja, nggak ada bedanya sama mobil biasa gitu. Nggak ada yang gas suaranya berbet rudut gitu, nggak ada, suaranya masih halus ya. Terus juga suspensinya memang sudah dibikin lebih keras dengan Nismo Suspension, cuman masih oke lah kalau buat gua ya. Asalkan kita nggak lewat jalan yang terlalu parah-parah amat. Buat lewatin jalan Depok sampai ke Pasar Minggu sih menurut gue masih oke ya. Dan kursinya pun juga
nyaman gitu. Jadi kalau kita misalkan bawa mobil ini ke Bandung gitu, nggak pegel-pegel amat. Sama GTR itu kita bisa dapetin performa supercar, apalagi yang udah di full upgrade begini ya. Ini upgrade aja mungkin harganya udah bisa beli mobil sports baru gitu ya, karena kan emang full HKS semua. Dan untuk komputernya sendiri ya, dia tuh udah diganti pakai EcuTek, udah di refresh sampai 1,5 bar untuk turbonya. Kalau dinaikin lagi bisa lebih dari 1,5 bar, cuma ya buat apa? Ini aja udah gokil banget sih. Gigi satu, gila, gila. Transmisinya kadang halus, kadang lembut ya. Wah coba, gila nih mobil seru banget ya. Edan. Dan kalau ditanya boros nggak sih? Ya lumayan lah, sekitar 14, 13 mah dapat gitu. Tapi kalau kita bawanya irit-iritan santai gitu ya, 16, 17 lah. Tapi oke, karena emang pertama ini bukan mobil harian dan emang kita cari performance-nya sih. Pengen deh bawa mobil ini sekali-kali ke Sentul gitu ya. Kita pengen ngerasain gimana rasanya Nissan GT-R yang udah dinaikin 800 HP, bisa buat harian, tapi buat trek juga bisa. Apalagi yang dimodif tuh bukan cuma mikirin mesin sama transmisi aja gitu, tapi dipikirin juga gimana biar kenceng di trek juga, kayak remnya diganti, suspensinya diganti pakai punya Nismo, terus juga dia pakai sway bar belakang yang lebih stiff. Biar apa? Biar nggak terlalu understeer. Karena ini mobil bebannya berat ya. Kalau misalkan mobil ini mau dibikin lebih diet ketat lagi ya, mungkin ada beberapa part yang bisa diganti karbon, kayak misalkan kap mesin, bagasi belakang sama atapnya dibikin karbon. Karena yang ini masih belum pakai karbon. Kalau yang baru, yang varian Nismo-nya, atapnya sudah pakai karbon. Terus juga yang kelihatan memang agak kuno, tapi masih kelihatan apa ya? Gue suka sih desain dashboardnya ya. Emang udah kelihatan membosankan gitu, tapi masih kelihatan wah. Apalagi kalau kita lihat layarnya ini ya, itu keren banget loh. Dan layarnya ini seperti yang kalian tahu itu dibuatnya bersama PlayStation, bersama Gran Turismo. Di sini kita bisa lihat ada water temperature, oil pressure, fuel range-nya masih 132 kilo lagi. Terus ada buat transmission oil temperature, transmission oil pressure. Itu bisa dilihat semua dari sini gitu. Oke, tuh semuanya lengkap. Ya. Steeringnya juga buat belok. Ini nih yang ditiru sama X-Force ya. Cuma kalau X-Force kan agak delay. Nah kalau ini lancar tuh, aman. Ada fuel flow-nya juga ya. Jadi kalau kita pengen tahu seberapa banyak bensin yang ngucur, ada di sini. Busnya sampai 1,5 ya. Ada A, B, C. Sebenarnya bisa di custom semua ya. Jadi bisa kita save presetnya di mana. Mau pakai A, B, C, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini ada fuel ekonominya ya. Bisa kelihatan 5 km per liter sama 10 km per liter. Yang tadi awal-awal tuh waktu kita ngegas tuh di bawah 5 km per liter. Dan kalau kita mau di sirkuit ada time loggernya di sini ya. Oke, fuel range-nya masih 133 km. Oke, preset 1. Dan karena ini mobil asli dari Jepang ya, jadi head unit-nya itu masih yang Jepang punya. Jadi dia ada TV-nya ya. Terus ada TV nomor 2 juga. Sama ada AUX, dan buat radionya, dia radionya itu cuma nggak bisa sampai 100 itunya frekuensinya, cuma sampai 90 berapa gitu. Ini AM buat traffic, dan dia belum ada Bluetooth sayangnya. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. GTR itu emang mobil meskipun udah lama dan gue beberapa kali naik GTR, tapi tetap aja ini mobil ngangenin. Ada sensasi yang berbeda dan membuat kita tuh pengen naik lagi. Jadi buat teman-teman yang pernah punya GTR atau pernah naik GTR, coba gimana rasanya dan bagaimana merawatnya, komen di bawah langsung. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan buat teman-teman tertarik sama mobil ini, nomor teleponnya saya taruh di bawah ya. Bye-bye.